Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ibadah kepada Tuhan merupakan hal yang patut dilakukan oleh kita sebagai orang percaya. Dan sebagai orang percaya, ketika kita ingin beribadah kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita harus memahami ibadah orang percaya sebagaimana yang Alkitab ajarkan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ibadah orang percaya itu dilakukan dengan orang percaya itu berkumpul bersama-sama. Dan ibadah orang percaya itu selain kita menyembah Allah Tritunggal, kita pun bersekutu satu dengan yang lain. Bersekutu itu adalah aplikasi daripada kasih dari orang-orang percaya satu dengan yang lain. Bersekutu itu artinya mengambil bagian. Jadi masing-masing orang percaya tidak terkecuali mengambil bagian di dalam ibadah itu dengan tujuan untuk membangun satu dengan yang lain. Ibadah orang percaya itu adalah wujud dari manusia baru yang tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, melainkan hidup bagi Kristus dan bagi kepentingan orang lain. Sudahkah saudara menghayati ibadah yang saudara lakukan sebagaimana yang dirancangkan oleh firman Allah bagi kita? Saudara, mari kita membaca 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai 40. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada diri sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara, mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca merupakan kelanjutan dari apa yang Rasul Paulus sedang bahas, yaitu tentang karunia rohani. Dan sekarang Rasul Paulus membahasnya dalam konteks ibadah orang percaya. Saudara, ibadah orang percaya itu seharusnya seperti apa? Apa prinsip-prinsip yang penting sehingga kita bisa melakukannya sesuai kehendak Tuhan dan menyenangkan Tuhan? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, setiap orang percaya di dalam ibadah bukan saja ada di dalam ibadah, namun juga haruslah hadir di dalam ibadah untuk membangun tubuh Kristus.
Saudara, firman Tuhan berkata, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita akan beberapa hal, prinsip yang penting terkait dengan ibadah orang percaya. Yang pertama-tama tentu ibadah orang percaya dikatakan adalah berkumpul. Saudara, ibadah orang percaya itu adalah adanya kehadiran fisik, yaitu berkumpul. Adanya kebersamaan secara lahiriah, itu berkumpul. Yang kedua, saudara, ibadah orang percaya itu bukan sekedar saya ada di dalam kebersamaan, tapi saya harus hadir di dalam kebersamaan. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Ada keterlibatan di dalam ibadah itu. Tidak ada seorang pun di dalam ibadah itu yang tidak terlibat. Bahkan dapat dikatakan keterlibatan itu diperlukan sebuah persiapan dari setiap orang percaya yang mau terlibat. Sehingga dia bisa terlibat dengan baik di dalam ibadah itu. Yang ketiga, bukan saja dia terlibat di dalam ibadah itu, tetapi maksud dan tujuan daripada kehadiran atau keterlibatan orang percaya dalam ibadah orang percaya adalah tujuannya untuk membangun tubuh Kristus. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara ibadah orang Kristen, maka memang ibadah orang Kristen sebagaimana pada umumnya orang mengerti ibadah itu adalah beribadah kepada Tuhan. Tetapi saudara, di dalam iman Kristen, ketika seorang Kristen beribadah bersama-sama dengan orang percaya, maka saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada sebuah tujuan yang sifatnya horizontal kepada orang-orang percaya lain. Yaitu saudara, kita mau membangun satu dengan yang lain. Disitulah saudara-saudara kita terlibat di dalam ibadah itu. Kita tidak menjadi pasif, tetapi kita mengambil bagian di dalamnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, disitulah saudara-saudara yang disebut dengan bersekutu satu sama lain. Saudara, di dalam ibadah orang percaya harus ada persekutuan di dalam orang percaya. Ibadah orang percaya selain adalah persekutuan kita dengan Tuhan, kita juga memiliki persekutuan satu dengan yang lain. Saudara, arti kata persekutuan itu adalah mengambil bagian di dalamnya. Saudara, apakah saudara hari ini beribadah kepada Tuhan di gereja? Saudara sudah memiliki pemahaman ibadah yang seperti ini. Saudara, ibadah Kristen adalah ibadah selain kita menyembah Allah Tritunggal. Kita juga saling membangun satu dengan yang lain dan kita ada di dalam persekutuan. Yang kedua, saudara, ibadah kepada Tuhan itu haruslah menampakkan keindahan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Saudara, ibadah tidak bisa dilakukan dengan berbeda dengan atribut-atribut Allah. Saudara, sebagaimana saya mengenal Tuhan, sebagaimana saya mengenal Tuhan melalui firman-Nya, sebagaimana Tuhan menyatakan dirinya melalui firman-Nya, saudara, demikianlah ibadah. Karena ibadah orang percaya itu adalah respons kepada penyataan Allah kepada kita.
Atau dengan bahasa lain, ibadah orang percaya adalah merefleksikan apa yang Allah nyatakan tentang dirinya kepada kita. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan, ibadah orang percaya haruslah merefleksikan siapakah Tuhan. Atau dengan bahasa lain, ibadah orang percaya haruslah menyatakan, menampakkan, merefleksikan keindahan Tuhan. Disitulah saudara firman Tuhan berkata, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ada dua hal saudara di dalam ibadah orang percaya. Yang pertama harus sopan, yaitu baik. Saudara baik di sini saudara-saudara tentu di hadapan Tuhan baik. Namun juga saudara-saudara disaksikan oleh manusia juga baik. Sopan. Saudara di sini saudara pentingnya saudara-saudara kita tidak melanggar hal-hal yang dianggap oleh masyarakat sesuatu yang tidak sopan. Ibadah orang percaya harus merefleksikan kesopanan, yaitu sesuatu yang baik. Ketika orang melihat itu baik adanya. Saudara di sini ada contoh, saudara, dikatakan seorang perempuan dikatakan tidak boleh berbicara di dalam ibadah sesuai konteks pada masa itu. Kata perempuan di sini tentu artinya adalah istri. Saudara, mengapa tidak boleh berbicara? Karena dia perlu menanyakannya kepada suaminya, menunjukkan ketundukan istri kepada suaminya. Bahwa suami itu kepala istri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini di dalam konteks pada masa Rasul Paulus. Yaitu mempunyai pemahaman yang sangat penting terkait dengan laki-laki dan perempuan, khususnya seorang istri yang baik, istri yang saleh, istri yang beriman, saudara-saudara, menampakkan ketundukan dengan cara di dalam ibadah dia tidak menanyakan sesuatu kepada khalayak ramai, tapi dia menanyakannya kepada suaminya. Bagaimana dengan hari ini? Saudara, hari ini pada umumnya masyarakat tidak mempunyai konsep seperti itu. Konsep bahwa seorang istri ketika bertanya di dalam suatu kumpulan dianggap tidak sopan karena tidak menghormati suami. Hari ini hal itu dilakukan tetap dianggap sopan. Saudara, penting sekali berbicara sopan. Kita harus mengerti konteks budaya yang ada di masyarakat dan tentunya saudara di dalam koridor kekudusan Tuhan. Namun bukan itu saja. Saudara, ibadah harus teratur. Saudara, Allah itu Allah yang teratur. Dari mana kita tahu? Ketika dia menciptakan alam semesta ini teratur. Dan saudara, keteraturan itu menyatakan keindahan Tuhan. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, sebuah ibadah yang kita persembahkan kepada Tuhan, kita harus persiapkan dengan baik. Ada keteraturan di dalamnya. Sehingga saudara-saudara, kita boleh menampakkan keindahan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Tuhan berkati firman-Mu supaya menjadi berkat dalam hidup kami. Sehingga kami tahu bagaimana kami harus beribadah. Sehingga kami boleh melakukan ibadah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.